Hai GP Mania, selamat datang di channel Data Balap News, yang akan mengabarkan berita paling lengkap, serta paling panas, seputar MotoGP. Marc Marquez komentari tekanan pabrikan Ducati setelah tes Barcelona. Marc Marquez mengatakan akan ada lebih banyak tekanan padanya sekarang karena ia adalah pebalap pabrikan Ducati MotoGP, tetapi, menerimanya, dengan senang hati. Juara dunia 8 kali itu melakoni debutnya di kotak pabrikan Ducati pada Selasa di tes pasca musim Barcelona. Marquez mengendarai motor GP24 dan GP25 selama pengujian, finish tercepat keempat setelah 49 putaran dan tertinggal 0,056 detik dari rekan setimnya Francisco Bagnaia. Tes ini dilakukan hampir setahun setelah ia pertama kali mengendarai Ducati pada tes pasca musim 2023, meskipun ekspektasinya saat itu jauh berbeda. Setelah memenangi 3 Grand Prix pada tahun 2024 menggunakan GP23, kepindahan Marquez ke tim pabrikan diharapkan akan membawanya kembali ke posisi perebutan kejuaraan. Ketika ditanya oleh Crash.net apakah ia merasakan tekanan tambahan ini pada hari pertamanya bersama tim pabrikan, Marquez menjawab, "Tidak, saya merasa nyaman. Saya merasa santai. Tentu saja tekanan akan ada, tetapi pada akhirnya saya terima. Jika saya tidak terima, saya tidak akan memilih cara itu untuk pindah ke Ducati 2 tahun lalu. Saya suka merasakan tekanan. Lalu Anda perlu mengelolanya, tetapi saya tahu tanggung jawab baru berada di tim terbaik di grid adalah mencoba berjuang di setiap balapan untuk meraih posisi podium. Lalu, apakah menjadi juara atau tidak? Seperti yang kita lihat tahun ini Pecco memenangkan 11 balapan dan finish di posisi kedua. Namun, ia menjalani musim yang luar biasa dan tampil dengan cara terbaik. Marquez mendapat dukungan dari pabrik di Gresini tahun ini, tetapi tidak selevel yang akan ia dapatkan sekarang di skuad pabrik. Namun dia tidak yakin telah memperoleh wawasan baru tentang mengapa Ducati begitu dominan, mengingat cara Ducati bekerja dengannya di Gresini sudah membuatnya mengerti. Tahun ini saya sudah paham, cara kerja Ducati, bukan hanya tim pabrikan, imbuhnya. Begitulah cara kerjanya dengan tim satelit, semua informasi yang mereka dapatkan memiliki nilai yang sama dengan tim pabrik. Mereka memperhatikan detail-detail tersebut dan itulah yang membuat perbedaan jika Anda ingin berada di jalan yang benar. Impresi pertama Oliveira tentang pramak Yamaha yang sangat berbeda. Setelah menghabiskan 6 tahun mengendarai mesin MotoGP Eropa dengan mesin V4 di KTM dan Aprilia, Miguel Oliveira melakoni debutnya bersama pramak Yamaha pada tes Barcelona hari Selasa. Tidak lama setelah pramak memenangkan gelar dunia dalam balapan terakhir mereka dengan Jorge Martin dan Ducati, tim tersebut langsung memasuki era baru Yamaha dengan Oliveira dan Jack Miller. Pebalap asal Portugal, yang meraih finish terbaik ketiga di Sachsenring Sprint, untuk Trackhouse musim ini, menyelesaikan 60 putaran sirkuit Catalunya dengan mewan spesifikasi pabrik. Itu benar-benar sangat berbeda dari apa yang biasa saya alami, kata Oliveira. Khususnya pada fase pengereman, sangat berbeda. Namun, saya harus katakan bahwa motor ini juga sangat ramah bagi pengendara. Motor memberi Anda umpan balik yang baik untuk memberitahu Anda di mana roda berada, dan itu sangat penting. Namun pemenang MotoGP 5 kali itu menekankan bahwa motor tercepat biasanya bukan yang paling nyaman. Kami tidak benar-benar mencari kenyamanan atau sepeda yang ramah bagi pembalap, tetapi sepeda yang cepat dan saya pikir kami akan mendapatkan kesempatan untuk mengembangkannya dengan pasti, katanya. Waktu terbaik Oliveira menempatkannya di posisi ke-17 pada lembar waktu pengujian, 1,335 detik dari pemimpin Alex Marquez Gresini Ducati, dan 0,939 detik dari pembalap M1 tercepat pabrikan Yamaha Fabio Quartararo. Menurut saya, itu adalah hari persiapan yang bagus, lanjut Oliveira. Kami memiliki banyak teknisi Yamaha di garasi untuk membantu tim melakukan transisi yang lancar ke motor baru, perangkat lunak baru, dan segala hal lainnya. Saya juga cocok dengan kepala kru dan ahli data baru saya. Kami pasti akan melangkah lebih maju selama uji coba musim dingin. Ketika diminta untuk menyebutkan satu area yang ingin ditingkatkannya, Oliveira menjawab, pengereman. Itu saja, seraya menambahkan bahwa yang ia maksud adalah stabilitas motor saat melambat. Yamaha tengah merancang mesin V4 yang akan segera hadir, tetapi pembalap berusia 29 tahun itu menghindari perbandingan mendalam antara mesin V4 yang telah dikendarainya sejauh ini dalam karir MotoGP-nya dengan mesin inline 4 yang digunakan Isar M1 saat ini. Mesin ini memiliki sisi positif dan beberapa hal yang perlu ditingkatkan, kata Oliveira tentang mesin saat ini. Miller, yang dilarang berbicara kepada media karena kontraknya dengan KTM,
menjadi yang tercepat ke-22, terpaut 2,2 detik dari Alex Marquez. Aprilia sindir Ducati setelah ejekan, membeli nomor 1. Intrik antara Ducati dan Aprilia telah dimulai. Jorge Martin baru memenangi kejuaraan MotoGP akhir pekan lalu saat membalap untuk Pramac Ducati, tetapi banyak hal telah berubah sejak saat itu. Martin telah pindah ke Aprilia, dan sudah melakukan uji coba dengan Race GP, meski dengan Jorge karena ia belum memutuskan apakah ia akan memakai plat 1 pada tahun 2025. Artinya, Ducati mungkin akan melihat rival Italia mereka, merayakan kemenangan Martin, meskipun ia menang dengan motor mereka. Di buku FIM, akan tertulis, juara 2024, Jorge Martin di atas motor Ducati, kata bos tim Ducati Davide Tardozzi kepada TNT Sports. Jika Aprilia membeli nomor 1 ini, kita lihat apakah mereka mampu meneruskannya. CEO Aprilia Massimo Rivola tertawa menanggapi, saya kira kami menghabiskan lebih sedikit dari mereka untuk angka itu. Martin, dan, tentu saja, seluruh tim Pramac, telah meninggalkan Ducati sejak mereka memenangkan gelar MotoGP di Barcelona. Namun pabrikan itu sendiri akan tetap mempertahankan dominasinya meskipun bintang pabrikan Pecco Bagnaia menyerahkan gelar kepada rival satelitnya, Martin. Tardozzi mengatakan kepada TNT Sports di Barcelona, tahun yang luar biasa bagi Ducati, karena Pramac adalah tim Ducati. Kami memiliki 7 orang yang bekerja di sana, untuk pebalap pabrikan kami. Karena Jorge adalah pebalap pabrikan kami. Memang benar ia menang lebih sedikit dari Pecco, tetapi ia memperoleh banyak podium sehingga ia layak memimpin kejuaraan. Ducati akan menyambut Marc Marquez, yang sudah mulai mengendarai GP25 pada tes pasca musim, tahun depan. Namun Tardozzi akan terus memantau perkembangan Aprilia yang, setelah Ducati memilih Marquez, mampu merekrut Martin dan Marco Bezzecchi, plus kedatangan mantan engineer top Ducati Fabiano Sterlacini yang akan berperan sebagai direktur teknik baru. Tardozzi memperingatkan, tahun depan kami memiliki tim yang fantastis. Motor 2025 akan dikembangkan selama musim dingin dengan cara yang baik. Tetapi saya tidak tahu apa yang akan dilakukan lawan. Kami pikir kami akan mengalami peningkatan dari tahun 2024 ke tahun 2025. Tetapi saya tidak tahu seberapa besar peningkatan yang akan terjadi pada tim lain, terutama Aprilia yang memiliki duo fantastis, Martin dan Marco Bezzecchi, dan direktur teknis baru. Bos Ducati, Marquez akan diperlakukan sama dengan Bagnaia. Marquez sebagai pendatang baru di pabrikan Bologna, akan diperlakukan adil dan sama dengan Bagnaia yang sudah lama. Ini akan menjadi tandem yang sangat menarik, terutama bagaimana Ducati akan menggarap 2 juara dunia dalam satu tim. Manajer tim Ducati Lenovo, Davide Tardozzi memastikan mereka akan adil kepada kedua pembalap mereka. Marc rendah hati dan baik hati, sangat hebat, tidak hanya di atas motor, kata Tardozzi tentang pembalap barunya itu, sebagaimana dimuat Crashnet. Dia tahu bagaimana mengelola lingkungan, dia mengerti di mana dia berada. Dia mengerti bahwa Pecco adalah pemimpin tim ini, tapi dia tidak akan membiarkan dirinya disalib. Karena dia akan mendapatkan perhatian dan hal yang sama seperti Pecco, tegas sang bos. Kejuaraan GP 2024 telah menunjukkan apa yang bisa terjadi pada tahun 2025. Martin, sebagai juara dunia dan dengan Aprilia yang kompetitif, pakaian balap motor. Jadi jelas bahwa kami akan menarik perhatian setelah balapan pertama. Tapi saya tetap yakin bahwa Ducati dengan Pecco dan Marc adalah tim yang harus dikalahkan. Sejujurnya, bulu kukuk saya berdiri. Mengelola kedua juara ini adalah suatu kehormatan, demikian Davide percaya diri untuk musim 2025, sebagaimana dimuat Morrison S. Bagnaia dan Marquez sama-sama akan membela Ducati hingga akhir musim 2026 mendatang.